Bapak serta doa kepada para tamu. Amin. Iya, baik. Untuk mengawali acara kita pada malam hari ini, baik kita bersama-sama membaca kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia kepada Ketua Umum S2L Kabupaten Pindrang, Adinda Akbar Kasri, dipersilakan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semua tamu undangan yang menyempatkan diri untuk hadir di acara kami ini, yaitu Parade Part 2. Parade Part 3. Terima kasih kepada para teman-teman komunitas, para teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hadir, para tamu undangan, dan teman-teman sekalian, orang tua anggota S2L. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkah dan hidayahnya sehingga kita dapat menghadiri acara yang semegah malam ini. Sebelumnya kami mohon maaf karena keadaan yang agak tidak memungkinkan, karena di luar daripada perencanaan kami malam ini hujan mengguyur sampai mengulur waktu pembukaan kita yang harusnya kita adakan jam 9 malam, tapi sekarang sudah jam setengah 10. Mohon dimaklumi. Pelaksanaan kegiatan Parade 3 kita laksanakan setiap tahun, yaitu pada saat kita setelah perekrutan anggota, kita akan langsung menghadapkan anggota kita kepada sebuah pementasan, di mana sebelumnya saya akan memberitahukan apa itu parade. Parade itu pementasan perdana kader baru. Jadi parade itu bukan sebuah arti yang sebenarnya, tapi merupakan sebuah singkatan. Jadi parade adalah pentas perdana kader baru Sanggar Seni Lasindrang. Dan ini sudah ketiga kalinya. Parade pertama kita adakan di Gedungan di Makulau, parade kedua di M Hotel, dan parade ketiga di Taman Pintar. Insya Allah selanjutnya masih akan ada parade selanjutnya setelah ada perekrutan anggota baru. Tujuan kita mengadakan parade karena bagaimana kita membuka wawasan kepada adik-adik kita tentang cagar budaya yang ada di Kabupaten Pindrang. Karena otomatis hal yang pertama yang mereka lakukan jika masuk di Sanggar Seni Lasindrang pasti akan mau belajar apa itu tari, mau belajar apa itu teater, puisi dan musik. Nah, dari hasil belajar itu
maka kita akan mulai tenggelam dan luput oleh zaman. Dan terima kasih kepada tamu undangan Bapak Haji Andi Aslam Patonangi yang mewakili Kepala Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Pindrang. Sekiranya saya akan menyampaikan sedikit permohonan maaf kepada orang tua anggota S2L karena selama hampir 1 bulan akan menyita waktu mereka di keluarga, tapi inilah hasilnya. Alhamdulillah mereka berhasil. Dan terima kasih untuk adik-adik karena sudah bisa melaksanakan kegiatan ini. Untuk terakhir dari saya, semohon kesediaannya Bapak Kepala Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Pindrang, kalau bisa setelah ini bisa tampil ke depan untuk memberikan saran atau masukan supaya kami bisa lebih berkembang dari sekarang. Saya kira hanya itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Pindrang yang kami hormati, hadirin sekalian yang sama kami hormati, demikianlah tadi laporan Ketua Panitia yang disampaikan oleh Adinda Akbar Kasri. Kepadanya kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya sambutan pertama oleh Bapak Bupati Pindrang yang diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Kabupaten Pindrang, sekaligus membuka acara Parade Part 3 S2L Kabupaten Pindrang. Kepada Bapak kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ibu para pembina S2L Sanggar Seni Lasindrang, yang saya hormati Ketua S2L, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua yang tergabung di dalam Sanggar Seni Lasindrang, serta bapak-bapak, ibu-ibu dan anak-anakku yang mohon maaf apabila saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang saya hormati dan saya banggakan. Pertama-tama, sebagai insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita tidak bosan-bosannya untuk senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena meskipun dari tadi sore jam 2 sampai kurang lebih jam 21.00 masih bumi Lasindrang ini masih diguyur hujan, tapi saya sangat berharap tidak mengurangi makna, tidak mengurangi hikmah yang akan kita petik di dalam acara parade yang kita laksanakan sekarang ini. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf kepada bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dari Bapak Bupati Pindrang, Bapak Haji Andi Aslam Patonangi SHMSI, di mana beliau sekarang dalam perjalanan menuju ke Pindrang dalam suatu tugas ke Makassar. Tadi beliau menyampaikan amanah kepada saya untuk mewakili, dan insya Allah setelah tiba di Pindrang, kalau acara ini masih berlangsung, insya Allah mudah-mudahan beliau bisa menyempatkan dan bisa berkumpul dengan kita di sini. Dan begitu pula dari Ibu Pembina, Ibu Bupati Pindrang menyampaikan hal yang sama seperti yang Bapak Bupati sampaikan kepada kami tadi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya sangat mengapresiasi kegiatan ini
karena disinilah kita bisa membina, mendidik anak-anak kita yang mempunyai bakat. Ya, apalagi Bapak Bupati sudah gencar-gencarnya ingin mengaktifkan, ingin membangun usaha-usaha di bidang kepariwisataan, ya. Dan saya rasa S2L ini, Sanggar Seni Lasindrang ini turut membantu, ya. Bahkan sangat diharapkan peranannya apabila kegiatan-kegiatan kepariwisataan itu bisa terwujud sebagaimana harapan kita semua, harapan Bapak Bupati, ya. Yang berikut yang ingin juga saya sampaikan kepada kita semua dan terkhusus kepada anak-anak saya yang memiliki bakat di bidang seni, sekiranya bisa kegiatan ini bisa berlangsung setiap minggu di sini, saya sangat bersyukur, ya. Saya sangat mengapresiasi, dan insya Allah kegiatan ini juga akan kami laporkan kepada Bapak Bupati, karena kalau kita hitung-hitung dalam 1 bulan 4 minggu, 4 kali 12 bulan 48, segala sesuatu kira-kira berapa yang diharapkan, ya, supaya ada tempat-tempat khusus untuk berkumpulnya anak-anak kita, ya, untuk mengekspresikan bakatnya, hobinya, ya. Nah, kalau malam ini masih agak sunyi, siapa tahu pertemuan berikut karena sudah kegiatan rutin, saya rasa nanti tempat ini sudah tidak muat lagi untuk menampung jumlah penonton yang akan menyaksikan adik-adik kita yang akan tampil, ya. Dan insya Allah apabila Bapak Bupati tiba di tempat ini, nanti kami akan sampaikan saran seperti itu, karena tanpa adanya wadah tempat berkumpulnya anak-anak ini, kelihatannya anak-anak kita tidak tahu pada malam minggu itu mau pada kemana. Daripada anak-anak kita jauh pergi ke pare-pare ke sana, kenapa sih kita tidak menggali potensi-potensi yang bisa kita kumpulkan, ya, khususnya tempat-tempat yang bisa dijadikan tempat berkumpulnya anak-anak kita untuk menyalurkan bakatnya, menyalurkan kreasinya, inovasinya, ya, untuk kemajuan Bumi Lasindrang. Tadi kita sudah menyaksikan tari Padupa, ya, dan saya harapkan nanti ke depan apabila ada acara-acara, ya, boleh saja anak-anak kita saja ini yang ditampilkan, tidak usah lagi kita mengundang sanggar seni dari luar Kabupaten Pindrang, ya. Kalau potensi kesenian itu ada di Pindrang, kenapa sih kita harus mengundang dari luar? Nah, inilah tujuannya kegiatan parade ini. Saya sangat mengapresiasi atas nama Bapak Bupati Pindrang agar kegiatan ini berjalan, ya, terus berjalan, terus pengkaderan, apalagi kita tahu, dan saya sangat mengharapkan kepada adik-adik generasi muda sebagai generasi penerus perjuangan bangsa, supaya jangan terjerumus ke hal-hal yang negatif, ya. Contoh kasus, karena Bapak Kapolres sudah menyampaikan kepada kita semua bahwa Pindrang ini masuk zona merah, ya, zona merah untuk pengedaran narkoba. Nah, saya harapkan anak-anak kita jangan ada yang coba-coba ke situ. Kapan kita terjerumus, sangat susah untuk keluar dari lembah itu, ya, karena multiplier effect dampaknya. Kalau anak kita sudah ini, tidak ada lagi harapan kita untuk sebagai generasi penerus perjuangan bangsa di masa-masa yang akan datang. Dan ini adalah tugas kita semua. Yang selanjutnya yang ingin juga saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah melalui Sanggar Seni Lasindrang, Bapak Bupati juga sangat mengharapkan supaya kegiatan-kegiatan atau seni, tari, film atau drama apapun namanya itu, supaya itu
dipatenkan bahwa yang menciptakan tari ini adalah ini, ya. Kita tahu bahwa sekarang negara tetangga kita Malaysia, kalau saya tidak salah pernah ada miss dengan pemerintah kita Indonesia untuk mengklaim bahwa tari reog yang dari Ponorogo itu diklaim oleh Malaysia bahwa tari itu diciptakan oleh orang Malaysia, ya. Padahal namanya reog itu pasti identik dengan salah satu kabupaten yang ada di Jawa Timur, yaitu Kabupaten Ponorogo. Tapi Malaysia juga mengklaim bahwa yang pertama menciptakan tari itu adalah Malaysia, ya. Kasus kedua yang ingin juga saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah, tahu yang namanya kapurung? Tahu ya? Itu makanan khas saudara kita di Papua atau di Maluku yang dari tawaro, ya. Nah, dari tawaro. Itu juga diklaim oleh Malaysia bahwa tawaro itu, kapurung itu adalah yang pertama menciptakan itu adalah Malaysia. Cuma namanya lain. Nah, namanya dia adalah nasi atau bubur sagu. Itu, ya. Nah, dan beberapa tahun yang lalu masih segar di ingatan kita, ada dua pulau kita, Pulau Ligitan dengan Pulau Sempadan, begitu masuk di Mahkamah Internasional, kita dikalah sama negara tetangga kita Malaysia. Kenapa? Karena yang membina kedua pulau itu selama ini adalah negara Malaysia. Kita cuma menang pada saat Kerajaan Sriwijaya menguasai kedua pulau itu. Setelah itu tidak pernah kita menciptakan tulisan-tulisan, tidak pernah pemerintah kita tidak pernah membina pulau itu, sehingga begitu masuk di pengadilan internasional kita dikalah. Oleh karena itu, saya sangat mengharapkan atas nama Bapak Bupati kepada adik-adik saya, anak-anak saya, khususnya Sanggar Seni Lasindrang, apabila menciptakan sesuatu, tolong dipatenkan itu bahwa tari ini, drama ini, atau apapun itu tolong dipatenkan bahwa yang menciptakan itu adalah si A misalnya, supaya ke depan tidak ada lagi yang mengklaim bahwa si A itu yang menciptakan ini, padahal yang menciptakan itu si B misalnya, ya. Jadi saya rasa seperti itu. Jadi selamat berkreasi, dan sekali lagi untuk penggunaan Taman Pintar ini, alhamdulillah atas petunjuk Bapak Bupati, Taman Pintar kita ini juga sudah dilengkapi oleh sarana wifi, ya. Saya sudah coba-coba tadi, mungkin karena pengaruh hujan sehingga belum bagus jaringannya, tapi sudah bisa diakses, ya. Jadi khusus untuk, karena kebetulan Taman Pintar ini adalah bagian dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Pindrang. Jadi saya sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu, apabila ingin menggunakan wifi bisa masuk di website Taman Pintar 2, ya. Taman Pintar 2, username-nya umum, passwordnya juga umum. Karena Dinas Perpustakaan itu punya tempat 3 di luar dari kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang di samping SMP itu. Jadi yang pertama itu adalah di Lasindrang Park, ya, ada satu perpustakaan di situ. Yang kedua yang kita tempati saat ini, dan yang ketiga adalah Taman Pintar 03 di Menara Masjid Al Munawir, ya. Jadi ada 3 tempat di luar daripada kantor Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang di samping SMP Negeri 1 Pindrang.
Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, apabila ingin meminjam ruangan ini, meminjam tempat ini, saya sangat mengharapkan kepada kita semua agar menyurat ke kami langsung di kantor. Kenapa saya sangat mengharapkan ada persuratan? Karena saya mengkhawatirkan apabila suatu saat nanti ada yang bersamaan tanggalnya, harinya, dan waktunya menggunakan di tempat-tempat layanan kami. Oleh karena itu, persuratan ini sangat membantu kami. Siapa yang duluan menggunakan tempat ini berdasarkan surat, maka itu yang akan kami fasilitasi untuk menempati ruangan ini atau tempat pelayanan kami. Karena kami terus terang sejak diberikan tanggung jawab oleh Bapak Bupati untuk mengelola Taman Pintar ini untuk masyarakat umum semuanya, ya. Kami tidak bisa membeda-bedakan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lain, ya. Jadi di tempat ini ada panggung yang saya tempati sekarang berbicara, ada juga perpustakaannya, ada juga tempat diskusi aula, ada juga tempat anak-anak kita untuk bermain di depan, ya. Kalau di Lasindram Park, tempat untuk membaca saja, dan itu sangat ramai pada saat hari Minggu, ya. Di menara masjid juga seperti itu. Rencana kami juga akan pasang internet, cuma pada saat hujan yang tengahnya menara masjid itu masih ada tetesan-tetesan air, sehingga itu bisa mengganggu, bisa menyebabkan kerusakan terhadap alat-alat elektronik, ya. Jadi saya rasa itu beberapa hal yang saya sampaikan mewakili Bapak Bupati Pindrang dalam kesempatan malam hari ini. Dan sekali lagi saya sangat mengharapkan kepada Bapak Ibu, silakan menggunakan tempat-tempat layanan kami, dan sekaligus saya sangat mengharapkan kira-kira kekurangan kami itu apa, ya. Kira-kira kekurangan kantor kami apa, misalnya di Taman Pintar ini apa sarana prasarana kami yang masih kurang. Insya Allah akan kami lengkapi sesuai dengan kemampuan anggaran dinas kami di masa-masa yang akan datang. Karena kami selalu juga ditanya oleh Bapak Bupati, kami juga selalu ditanya oleh Bapak Ibu anggota DPRD Kabupaten Pindrang, sejauh mana kemajuan perpustakaan khususnya di dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dan alhamdulillah sejak saya memimpin Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sejak 5 Januari 2015 yang lalu, alhamdulillah setiap tahun jumlah kunjungan dari saudara-saudara, dari anak-anak saya, dari Bapak Ibu, ya, dari 2015 kurang lebih 33.000 jumlah pemustaka atau pengunjung. 2016 alhamdulillah bertambah 37.000, dan alhamdulillah 2017 kemarin terakhir saya catat di tanggal 30 Desember 2017 alhamdulillah jumlah pemustaka kita 41.000. Ini saya sangat bersyukur bahwa keberadaan perpustakaan itu sangat-sangat diharapkan, sangat-sangat dibutuhkan, karena hanya dengan perpustakaanlah insya Allah ilmu kita bisa bertambah. Hanya dengan perpustakaan mudah-mudahan hidup kita bisa lebih sehat, dan hanya dengan perpustakaan insya Allah pendapatan kita bisa bertambah. Karena pada dasarnya perpustakaan itu sudah mengalami transformasi, sudah mengalami perubahan, bukan sekedar untuk knowledge semata-mata untuk ilmu pengetahuan, tetapi di perpustakaan juga adalah menyediakan buku-buku tentang kesehatan dan buku-buku tentang bagaimana untuk meningkatkan pendapatan keluarga. Itulah bedanya perpustakaan dengan
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kalau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, buku-buku pelajaran yang disiapkan seperti matematika, fisika, kimia dan sebagainya. Kalau buku di perpustakaan di luar daripada buku-buku pelajaran itu. Dan jika ada Bapak Ibu kepala sekolah di sini ya yang menjadi tanggung jawab Kabupaten Pinrang seperti SD atau SMP ya, karena mohon maaf untuk SMA, karena SMA sudah diambil oleh pemerintah provinsi. Pengadaan bukunya itu bisa menjadi tanggung jawab kami di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dan apabila dana belum cukup, insya Allah kami akan salurkan ke Dinas Perpustakaan Provinsi atau di Perpustakaan Nasional Republik Indonesia yang ada di Jakarta. Saya rasa ini beberapa hal yang kami sampaikan selaku mewakili Bapak Bupati, dan marilah kita bersama-sama membuka acara parade S2L dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dicintai. Demikianlah tadi sambutan oleh Bapak Bupati Pinrang yang diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Pinrang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau bisa kita jadikan inspirasi ke depan, motivasi untuk berbuat yang lebih baik lagi. Dan kepada Bapak Kepala Dinas kami ucapkan banyak terima kasih. Acara selanjutnya pembacaan doa oleh Wakil Ketua Umum S2L Kabupaten Pinrang. Kepada Adinda Hasbi kami persilakan. Warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan kepala sejenak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oleh Wakil Ketua Umum S2L Kabupaten Pinrang. Dan kepada Adinda Hasbi kami ucapkan banyak terima kasih. Ya, tibalah kita pada acara hiburan. Baik, kami akan menampilkan pentas seni dan budaya persembahan dari S2L Kabupaten Pinrang. Pertama dari penampilan band, lagu yang pertama diciptakan oleh Sanggar Seni Lasinrang pada tanggal 7 November 2014 yang berjudul Kita. Kepada personil band yang telah ditunjuk S2L Kabupaten Pinrang, kami persilakan. Sejalan dengan waktu.
Terlebih-lebih kepada Bapak Bupati Pindrang, Bapak Kepala Dinas Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi dari Kabupaten Pindrang, kemudian Ibu Pembina dalam hal ini Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pindrang, dan para pembina dari SD. Ya. Oke. Lanjut ya. Selanjutnya kita saksikan bersama. Ya. Dari mana? Dari Pindrang Bersatu. Musisi Pindrang Iya. Bersatu. Iya. Ya. Ini tadi. Sebelumnya Ya. untuk anak S2L. Ya. S2L. Iya. Kita ulangi. S2L. Ulang. Siapa kita? S2L. Salam budaya. Oke, makasih. Jangan lupakan budaya kita ya adik-adik ya. Ya. Dan inilah dia persembahan dari Pindrang Bersatu. Musisi Pindrang Bersatu. Musisi Pindrang Bersatu. Iya, kita berikan aplaus. S2L. Segenap hatiku selalu memujamu. Seluruh jiwa
Lubis. Terus ibunya? Nama Ibu Suharti Yusuf. Ya, ibu, bapak dan ibu. Bagaimana? Sudah siap? Oke. Bagaimana sambil persiapan? Ada Dina sekolah di mana? SMP Negeri 5 Pindrang. Oh, SMP Negeri 5 Pindrang katanya sekolahnya. Terus kalau boleh tahu nama orang tuanya siapa? Nama ayah Irwan, nama ibu Sukmawati. Iya. Ya. Orang tuanya hadir pada malam ini? Oh iya, lagi ada urusan di Makassar. Gak apa-apa, tapi itu tidak menyurutkan semangat ada Dina untuk tampil pada malam ini. Kalau boleh tahu judul lagunya pada malam ini apa ini? Apa? Karobis? Iya, Karobis. Judul lagunya apa? Semangat Baru. Wow. Oh iya, Semangat Baru. Semangat Baru ini ciptaan Sanggar Seni Sindrang juga ya? Iya, jadi pada malam ini sudah kita Tidak pasang
selamat kedua bagi semua kawan. Susah senang bersama